Terima kasih anak-anakku sekalian, kita bertemu dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, tolong Mas Adian memimpin berdoa dulu nih. Semoga kegiatan pelajaran bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi semuanya. Moga Mas Adian dipimpin berdoa. Untuk mengalih pembelajaran pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adian. Untuk cek sound, suara Bupur terdengar dengan jelas apa tidak? Dengar, Bu. Benar, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kondisi anak-anakku sekalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kondisinya apakah kalian merasa nyaman, senang gitu? Semoga termotivasi untuk belajar ya, karena bentar lagi pas belajar yang rajin. Bupur ucapan terima kasih dulu deh sama kalian ya. Jadi Bupur kemarin meloncengkan program 1921, di mana jam 7 sampai 9 malam saya harap belajar ya untuk mendekati pas. Alhamdulillah di grup laporan dari Bapak Ibu kalian selalu belajar ya. Semoga masih istiqomah untuk berlanjut. Walaupun kondisi nanti habis ujian semester, tetap belajar ya. Karena di masa pandemi dengan PTM terbatas, itu materi yang kalian pelajari perlu harus tambahan belajar di rumah dengan LMS yang Bupur beri. Ya, jadi di LMS yang ada di deskripsi grupnya kalian, itu kalau kalian buka sudah ada lengkap ya, dari videonya, ada PPT-nya, ada PDF-nya. Itu sebenarnya kalian pelajari tanpa guru bisa ya, untuk mengejar ketinggalan pelajaran di mana PTM terbatas kita cuma 1 hari 2 jam, padahal untuk biasa sampai 8 jam. Begitu ya anak-anakku sekalian. Oke, yang selanjutnya tetap jaga kesehatan ya. Dalam kondisi COVID-19 tetap jaga prokes ya. Kemanapun masih bawa masker, bawa hand sanitizer dan jaga jarak begitu nggih. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya ulas untuk pembelajaran minggu yang lalu yaitu tentang perilaku konsumen dan produsen. Nah, sekarang coba masih ingat nggak sih konsumen itu siapa, produsen itu siapa gitu. Oke, siapa yang masih ingat tentang konsumen? Konsumen itu siapa kira-kira, produsen siapa, bagaimana perilakunya? Kalau konsumen itu yang mengonsumsi barang dan jasa. Kalau produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, terima kasih Mbak Tengku Alaisa ya. Jadi konsumen itu yang memakai barang dan jasa, betul. Sedangkan produsen itu yang memproduksi barang dan jasa, betul. Betul, tepat sekali Mbak Tengku ya. Jadi apakah nanti berhubungan dengan materi yang mau kita bahas hari ini? Iya. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang permintaan dan penawaran. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? Kalau kita bahas tentang permintaan itu berhubungan dengan konsumen atau produsen, dan kalau kita bahas tentang penawaran itu nanti yang menawarkan itu produsen apa konsumen? Yuk, kira-kira bagaimana nih? Kalau dengar kata permintaan begitu, kira-kira yang meminta siapa sih? Produsen apa konsumen sih? Gitu. Konsumen. Oke. Kalau dengan kata permintaan berarti berhubungan dengan apa? Konsumen, nggih. Oke, betul. Kalau berhubungan dengan penawaran siapa? Berarti Produsen. Oke, betul ya. Jadi kalau konsumen itu melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, sedangkan produsen
dia yang menawarkan barang dan jasa. Oke ya, begitu ya. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Oke, izinkan Bu Pur share screen ya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang permintaan dan penawaran. Kita slide pertama dulu ya. Oke. Tentang permintaan dan penawaran. Yang mau kita pelajari saat ini adalah tentang standar kompetensi yang harus kalian pahami saat ini adalah satu, memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Itu yang kita pelajari sekarang ini. Yang berikutnya, kompetensi dasar yang harus kalian mampu miliki yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, jadi permintaan itu apa, penawaran itu apa, bagaimana terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan, dan apa saja sih yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Itu yang hari ini kalian pelajari ya. Oke, lanjut. Indikator ya. Kita lihat indikator yang kalian harus pahami. Kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan pengertian penawaran. Apa sih pengertian permintaan dan penawaran itu? Nah, yang berikutnya, kalian juga harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan itu bisa naik, bisa juga turun. Begitu juga penawaran ya, bisa naik, bisa turun. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya permintaan dan penawaran itu apa saja toh? Nah, itu yang harus kalian ketahui ya. Oke. Lanjut. Bu Pur kasih sedikit tentang motivasi ya. Bentar, itu kita mau bahas dulu tentang ini. Pernahkah anak-anakku melihat ini kisah sukses Khairul Tanjung? Dia dulu adalah tinggal di losmen yang kecil, tapi sekarang beliau ini seorang miliarder gitu ya. Ini Bu Pur ambil dari web tanggal 26 Oktober 2021 ya, belum lama ya. Nah, kisah Khairul Tanjung dulu adalah tinggal di losmen kecil dan sekarang menjadi miliarder ya. Ini pendidikan beliau dari SD, SMP sampai fakultasnya kedokteran gigi sampai karirnya sekarang gitu ya. Karirnya sekarang itu banyak ya, ada dari PT Pari Artis Sindutama, dari Bandung Supermall sampai pemilik Transcorp ya. Transcorp itu sudah luar biasa banyak di sini ya, Trans TV, Trans Studio, Transmart, yang depannya pakai Transran itu ya, milik beliau. Pemilik para grup serta komisaris utama dari PT Carrefour Indonesia. Pasti anak-anak dengar tuh kata-kata Carrefour itu apa, Trans itu apa, mesti ngerti. Buku yang dia buat itu si anak singkong karena dia memang dari golongan bawah ya saat dulu gitu ya. Nah, ini penghargaan yang beliau dapat. Jadi dia urutan 937 dari 1000 orang terkaya di dunia. Versi majalah Forbes. Ini luar biasa ya. Orang Indonesia sudah masuk ke catatan orang terkaya di dunia ya. Macam itu, dia mahasiswa teladan tingkat nasional itu dengan penghargaan sebagai anggota Sivitas Akademika yang berjasa kepada fakultas dan universitasnya. Jadi luar biasa ya. Sampai ke eksekutif muda di tahun 92 sampai 93 ya, dari Studio Seven Production. Nah, sampai itu bagaimana sih bisnisnya beliau awal-awalnya? Ini sebenarnya panjang ya kalau kita baca, tapi saya ambil yang penting-penting aja. Jadi dia kuliah itu bukan dari orang kaya dulu baru kuliah kedokteran, enggak ya, tapi dia kuliah membiayai dirinya sendiri. Ini saya buka ya. Dia awalnya itu menjual fotokopi dan jual buku dia.
Jadi beliau ini pada waktu menjadi mahasiswa dia membuat diktat gitu ya, catatan-catatan pada waktu kuliah gitu ya, dia buat sebagai buku diktat. Nah dia buat dari praktikum dari dosennya, terus dia fotokopi dia jual tuh temennya, nah semacam itulah. Dia buat toko peralatan dokter sampai bisnis sepatu. Nah ini bisnis-bisnis yang beliau utarakan sampai membawa beliau ke titik sekarang gitu. Inspirasi yang kedua adalah yang ini. Kalau ini tokoh luar negeri ya, Jack Ma ya, itu seorang terkaya di Cina begitu ya. Bahkan dia terkaya nomor 26, kita nomor 26 ya, luar biasa, dengan bisnis retail di online gitu ya. Ini pernah ke Indonesia, kalau kalian cermati pernah ke Indonesia ya. Nah ini juga sama sebenarnya, dia berbisnis dari nol, dari kecil ya. Makanya di sini bentar saya lihat mulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Nah ini dua inspirasi dalam bidang ekonomi ya. Di situ dia menawarkan sesuatu dan ada permintaan, maka disinilah dia mendapatkan. Kalau kita lihat tentang bisnis retail sekarang ini secara online banyak sekali ya. Kalau kalian lihat, bahkan sekarang dunia online itu sudah luar biasa ya. Pembelian penjualan lewat online itu sudah merebak di masyarakat ya. Nah ini suatu tokoh yang mampu membawa bukan cuma membawa dirinya menjadi orang yang kaya ya, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu ya. Itu oke. Stop sharing dulu. Oke. Sekarang coba dari dua inspirasi yang Bu Pur tayangkan tadi. Kira-kira apa yang kalian bisa simak dari dua orang yang tadi ya, motivasi dua orang tadi. Kira-kira apa yang kamu bisa ambil? Ada yang mau bicara tentang itu? Seorang Khairul Tanjung yang sebenarnya dari golongan tidak mampu, dia mampu membiayai kuliahnya sendiri dengan dia membuat diktat catatan kuliahnya, dia di fotokopi, dijual gitu kan. Kira-kira adakah yang terinspirasi dengan itu? Berarti bagaimana kalian nanti bisa menjadi siswa atau mahasiswa yang maaf tidak menjaga ke orang tua dalam pembiayaan, tapi ternyata biasa mampu membiayai sendiri seperti yang dilakukan oleh Khairul Tanjung tadi. Oke, kira-kira apa sih yang kalian bisa buat pelajaran dari itu? Yuk, ada yang mau ngomong? Dia membuat catatan-catatan dari dosen ya kan, buat diktat. Kan dia penawaran tuh ya. Permintaannya ada dari mahasiswa-mahasiswa kan, teman-temannya gitu kan. Makanya dia menjual banyak buku tadi ya, buku diktatnya ya. Nah, kira-kira sebenarnya usaha si Khairul Tanjung sebenarnya bisa sih nggak dilakoni kalian besok misalnya waktu kuliah. Di situ tadi saya kasih contoh suatu tokoh yang bisa menciptakan penawaran, dan di situ juga ada permintaan ya, disambut dengan permintaan dan teman-temannya, dan menjadikan suatu bisnis yang bisa mampu membiayai kuliah si Khairul Tanjung ya. Oke deh, sekarang adakah yang bisa sebelumnya ya mendefinisikan apa sih permintaan itu? Sebelum nanti buka slide-nya. Coba silakan diskusikan dengan teman, boleh buka LMS-nya di deskripsi grup ya. Itu di situ mesti ada ya materi Bu Pur ya tentang permintaan dan penawaran, boleh silakan diskusikan dengan teman-teman. Apa sih permintaan itu? Apa sih penawaran itu? Kira-kira hukumnya apa sih permintaan, penawaran itu apa, dan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhinya gitu. Silakan coba beberapa saya kasih kesempatan untuk melihat di LMS atau bisa berdiskusi sama teman-teman yuk. Silakan. Oke. Udah? Kira-kira itu permintaan apa sih, faktornya apa gitu yuk. Monggo silakan di-on-kan kameranya dong. Nazwa, bisa tahu permintaan penawaran apa? Kira-kira, Tengku?
Yang lain? Kasih contoh yang gimana, Mbak? Pernahkah kalian membutuhkan sesuatu? Misalnya pada waktu sekolah kan butuh tuh buku baru ya kan, misalnya seragam baru misalnya gitu kan datang permintaan tuh. Nah, penawaran berasal dari mana? Produsen misalnya. Apa sih kira-kira permintaan tuh penawaran? Yuk, ada yang ngomong? Ada yang mau menjelaskan? Nih sebelum saya buka kan slide-nya. Saya Ya, gimana Tengku? Kalau permintaan itu sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Kalau penawaran sejumlah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, itu ya. Permintaan dan penawaran apa yang dikatakan Mbak Alisa benar ya. Jadi, oke, apa sih permintaan? Adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga di pasar dalam waktu tertentu ya. Betul. Lanjut apa sih penawaran gitu ya. Oh, ini masih permintaan yang penawaran di bawahnya ya. Ini permintaan, kelihatan ya. Ini permintaan, ini penawaran. Seperti yang dikatakan Tengku tadi betul ya. Apa sih faktor yang mempengaruhi permintaan kira-kira? Yuk. Nah, lihat. Harga barang itu sendiri. Jadi kalau harganya itu mahal juga mempengaruhi. Tapi harganya kalau murah, misalnya ini musim mangga misalnya. Harga mangga kan turun nih. Nah, yang biasanya ibu-ibu nggak beli mangga karena mahal, karena ini musimnya, maka harga lebih rendah, makanya beli misalnya gitu ya. Yang berikutnya adalah barang komplementer maupun substitusi. Ada barang penggantinya enggak? Atau barang saling melengkapi enggak? Gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi permintaan maupun penawaran nanti ya. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat ya biasanya pemerintahan juga akan meningkat. Itu. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Semakin intensitasnya misalnya primer, sekunder, tersier itu akan jauh lebih permintaan lebih besar dibandingkan yang misalnya intensitasnya yang tersier gitu ya. Nah, semacam itu. Yang berikutnya adalah pertambahan penduduk. Nah, semakin banyak penduduknya maka permintaan juga akan semakin banyak, gitu ya. Yang terakhir selera. Nah, selera itu jadi kalau saya sangat selera dengan barang tersebut ya, akhirnya dia akan beli. Tapi kalau wah tidak berminat tuh saya, gitu. Kan tidak akan terjadi permintaan, ya gitu ya. Penawaran ya. Penawaran apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Harga barang itu sendiri, biaya produksi. Ya, kalau biaya produksinya semakin besar, maka yang ditawarkan juga semakin mahal ya. Harga sumber produksi sama perkiraan di masa yang akan datang. Contoh kalau perkiraan di masa yang akan datang itu misalnya begini, diumumkan pemerintah bahwa tanggal sekian jam sekian BBM akan naik. Nah biasanya seperti itu masyarakat terus aksi borong ya. Nah, pernah nggak kayak gitu kalian lihat? Jadi diumumkan akan ada harga BBM naik, nah, mesti ada aksi borong. Oh harga akan naik, mesti harga barang-barang bertambah. Nah sekarang kita lihat di sini, contoh soal nih, kita aja ya. Oke kalian baca jawabannya apa yuk? Perhatikan data berikut ya. Berdasarkan data di atas yang termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan, kira-kira yang mana? Siapa yang mau jawab? Bukan Bu. Oke, kita bahas ya. Coba kita lihat. Teknik produksi. Kalau teknik produksi itu mempengaruhi penawaran ya. Berarti kalau ada nomor 1 salah berarti. Selera konsumen. Oke, betul. Harga sumber produksi itu mempengaruhi penawaran. Jadi kalau ada nomor 3-nya pasti salah. Ya sudah, tinggal lihat aja yang ada nomor 3 dan nomor 1 pasti salah. Nah, berarti yang paling tepat adalah E. Betul ya. Siapa yang jawab tadi?
Saya, Bu. Oke. Betul ya. Oke. Oke. Cukup untuk pembelajaran kali ini tentang permintaan dan penawaran. Kira-kira apa yang kalian mau tanyakan tentang ini? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian berhubungan nggak dengan permintaan dan penawaran ini? Berhubungan, Bu. Contohnya kalian melakukan permintaan terhadap barang apa misalnya contoh yang seharian kalian lakukan gitu. Kira-kira gitu. Contoh, kamu membutuhkan barang apa sih setiap harinya saat ini? Misalnya di masa pandemi ini yang rame apa permintaan terhadap apa misalnya? Masker. Oke, masker ya. Masker sekarang sudah menjadi kebutuhan wajib ya. Kalian pergi kemanapun udah pakai masker kan? Berarti itu permintaan. Berarti bagaimana penawarannya? Ya produsen maskernya sekarang berkembang banyak kan? Ya kan. Nah itulah. Jadi bagaimana bisa menangkap suatu peluang bisnis? Oh iya ya sekarang yang dibutuhkan sama semua orang hampir masker ya. Bahkan tidak pernah lupa ya, nggak boleh lupa kemanapun bawa masker. Maka produksi yang berkembang saat ini, penawaran yang berkembang saat ini yaitu tentang masker. Oke, tepat ya. Oke, cukup untuk ini. Coba beberapa kita refleksi tentang pembelajarannya. Bagian apa sih yang menurut kalian pembelajaran hari ini yang kalian pelajari yang menarik? Kira-kira yang bagaimana? Yang apa kira-kira? Yang kisah inspiratif orang yang sukses dari golongan tidak mampu. Oke, siap. Betul ya. Sebenarnya luar biasa itu. Kalau saya lihat itu kisah inspiratif yang bisa kamu adopsi. Nggih. Ya. Mengapa begitu? Kenapa itu inspiratif? Oke. Karena memotivasi diri ternyata orang yang tidak mampu pun bisa. Ya. Siap, begitu ya. Oke, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar belajar mediakan yang akan datang itu menjadi lebih baik ya nilaimu? Bagaimana tuh? Untuk mengadopsi kisah inspiratif tadi, bagaimana kamu berhasil di kemudian hari? Kira-kira apa? Belajar tentunya, Bu. Oke, siap Rosi ya, belajar lebih baik ya. Oke anak-anakku, cukup ya hari ini. Semoga beberapa hal yang Bubur sampaikan hari ini bisa masuk ke kalian tentang kisah inspiratif tadi menjadi motivasi kalian untuk belajar di kemudian hari untuk meraih masa depan ya. Tetaplah belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.